Hasil visum gadis penjual gorengan terbongkar, sekujur tubuh lebam dan penuh luka. Nia Kurniasari seolah menyampaikan firasatnya sebelum tewas menjadi korban pembunuhan. Hal itu disampaikan oleh Nia sebelum pergi berjualan gorengan yang terakhir kalinya pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Sebab, sejak saat itu Nia Kurniasari tak kunjung kembali ke rumahnya hingga dinyatakan hilang. Keluarga bersama aparat gabungan sempat mencari keberadaan gadis penjual gorengan hingga tengah malam. Namun, pencarian gadis yang dikenal baik dan rajin itu tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, 3 hari kemudian tepatnya pada Minggu, tanggal 8 September 2-24 warga dan aparat gabungan menemukan jejak Nia setelah menemukan dagangan miliknya berserakan di area perkebunan Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saat itu, jasad gadis penjual gorengan itu ditemukan terkubur tanpa busana. Miring, tanahnya miring, kepala menghadap ke bawah, dia miring kaki terlipat, kata Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra yang ikut menemukan jasad Nia. Menurut Donald, di bagian wajah Nia Kurniasari, terdapat beberapa luka lebam. Pas kita angkat kepalanya, ada luka lebam sepanjang bibir, bibirnya bengkak. Terus di pipi memar juga, kayaknya dipukul, ungkapnya. Berdasarkan keterangan petugas di rumah sakit yang melakukan visum, terdapat luka lain di tubuh Nia. Saya tanya ke pihak RS, katanya muka, pipi, sama pangkal pahanya yang parah, tutur dia. Donald Debra juga mengatakan, saat ditemukan kondisi Nia masih memakai perhiasan. Seluruh cincin Nia sama kalung masih di dalam tubuh, tidak diambil, kata dia. Cuma ada cincin satu, pas saya tanya cincin ada 4 katanya, tambahnya. Sementara itu, Nia seolah sudah menyampaikan firasat tak enaknya kepada sang kakak sebelum pergi berjualan. Menurut Rini, kakak Nia mengatakan, jika adiknya sempat mengeluh tak enak badan. Namun, kondisi tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Nia, sehingga ia tetap berjualan gorengan demi bisa mengumpulkan uang untuk bisa kuliah. Rini tak menyangka jika hari itu menjadi hari terakhirnya berbicara langsung dengan sang adik. Sebab, Nia tak lagi kembali sejak saat itu. Awalnya sempat kami cari di jalan biasa Nia menjajakan gorengan, tapi tidak bertemu, ujarnya, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Keesokan harinya, baru ditemukan jualan Nia berserakan dekat dengan kediamannya, berturut-turut ditemukan pakaiannya hingga jenazahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Menurut Rini, Nia merupakan adik yang baik dan punya semangat yang kuat untuk bisa kuliah setelah lulus dari SMA. Uang jualannya pun selalu ia sisihkan untuk keluarga dan kuliahnya, ujar Rini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi menerangkan beberapa saksi yang telah dimintai keterangan. Tak hanya itu, pihaknya juga masih mencari keberadaan saksi lain yang kini menghilang pasca kejadian. Menurutnya, sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Teka-teki pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai menemui titik terang. Polisi hingga saat ini sudah memeriksa 5 saksi dalam kasus kematian Nia Kurniasari. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pembunuhan yang menimpa korban. Sampai saat ini ada 5 orang saksi yang diperiksa, dan nantinya akan bertambah untuk mencari bukti-bukti baru, kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir. Jasad Nia pertama kali ditemukan terkubur tanpa busana, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Setelah sebelumnya Nia menghilang setelah berjualan gorengan sejak Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Di sisi lain, Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra membocorkan sosok terduga yang dicurigai merupakan pelaku pembunuhan Nia Kurniasari. Dari informasi yang diperolehnya, terduga pelaku merupakan warga sekitar. Kita dapat informasi, warga sekitar, katanya dikutip dari Padang TV, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, kemarin. Menurutnya daerah yang dilintasi Nia saat menjual gorengan memang sangat sepi dan sunyi. Diketahui bahwa Nia Kurniasari jualan gorengan berkeliling di Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Ia mengatakan bahwa terduga pelaku ini memiliki tongkrongan di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Orang yang kita curigai itu. Jadi daerah itu sepi,
Banyak pekuburan daerah itu sunyi, didapat ada nongkrong di dekat sana, katanya. Ia menerangkan bahwa di sekitar lokasi memang banyak gubuk yang sering dipakai untuk nongkrong pada pelaku. Kalau di kuburan itu ada bale-bale, ada, katanya. Sosok ini dicurigai karena keberadaannya tak diketahui sejak jasad Nia Kurniasari ditemukan. Diduga orang sekitar, dicurigai ada yang menghilang, katanya. Beda dari pengakuan polisi, menurutnya, 3 dari 4 terduga pelaku kini sudah diperiksa polisi. Dari 3 orang yang dipanggil polisi, dia berempat, 1 menghilang, katanya. Lalu foto terduga pelaku tersebar di media sosial Facebook. Ada 2 foto pria berbeda yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku pembunuhan Nia. Foto pertama adalah seorang pria mengenakan seragam SMA sedang berpose. Foto kedua adalah pria mengenakan kalung dan kaos hitam. Dalam keterangan foto yang viral tersebut, sebuah akun menyebut 2 pria tersebut adalah terduga pelaku yang dicari polisi. Pelaku pembunuhan Nia Kurniasari di Kayu Tanam Padang Pariaman tertangkap 1 orang dan ada yang masih buron, tulis akun Lisa di Facebook. Kendati belum jelas kebenaran dari informasi tersebut, netizen di media sosial ramai menyelidikinya. Hingga akhirnya akun Facebook bernama Tekade Laili Culaik mengurai identitas salah satu pria yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Nia. Diungkap akun tersebut, terduga pelaku pembunuhan Nia yang masih buron itu berinisial I atau J. Dalam keterangan akun tersebut, I atau J kini sudah kabur ke arah Jabodetabek. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Seorang gadis penjual gorengan ditemukan tewas terkubur di Kayu Tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Minggu 8 September sore. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, gadis berinisial NKS berusia 18 tahun itu dilaporkan hilang pada Jumat 6 September malam. Keluarga dan warga setempat sempat melakukan pencarian hingga Sabtu dini hari, namun hasilnya nihil. Kemudian barulah diketahui bahwa korban sudah tewas dan terkubur di dekat sebuah rumah yang tidak jauh dari kediamannya. Sebelum hilang, NKS menjalankan rutinitas hariannya, yakni berjualan gorengan di sekitaran rumahnya. Namun, ia tak kunjung kembali ke rumah meski hari mulai gelap. Atas hilangnya NKS, keluarga dan warga pun segera melakukan pencarian. Saat ditemukan, warga menemukan sejumlah barang korban di dekat lokasi timbunan tanah yang mengubur korban, seperti sandal, kain, payung, bahkan gorengan yang ia jual oleh Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir mengatakan, saat ditemukan korban tak mengenakan pakaian. Muncul dugaan NKS diperkosa sebelum dihabisi. Meski begitu, polisi masih harus melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa naas ini. Terkait peristiwa tersebut, polisi meminta keterangan dari keluarga korban dan sejumlah saksi yang terakhir kali melihat NKS. Jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kematian tragis gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat membuat sang ibu tidak terima. Ibu korban meminta agar pelaku pembunuhan sang anak dihukum mati. Eli Malina saat ditemui di rumahnya pada Rabu 11 September menyatakan bahwa dirinya tak bisa menerima kepergian putrinya NKS. Eli pun meminta agar pelaku pembunuhan NKS bisa dihukum mati. Pasalnya, pelaku telah mengubur mimpi NKS untuk bisa bekerja kantoran. Hal senada juga disampaikan oleh kakak korban, Rini Mahyuni. Rini berujar dirinya dan keluarga besarnya sangat terpukul dengan kepergian NKS. Menurut Rini, NKS dikenal sebagai sosok yang gigih dalam menggapai mimpinya. Diberitakan sebelumnya, NKS ditemukan tewas terkubur di wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman pada Minggu 8 September setelah dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September. Saat hari kejadian, NKS menjalankan rutinitasnya sehari-hari, yakni menjajakan gorengan.
Warga menemukan sejumlah barang korban di dekat lokasi timbunan tanah yang mengubur korban, seperti sandal, kain, payung, hingga dagangan yang berserakan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengatakan, saat ditemukan, korban tak mengenakan pakaian. Muncul dugaan NKS diperkosa sebelum dihabisi. Meski begitu, polisi masih harus melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa naas ini.